Oke, shalom. Selamat siang anak-anak. Bisa dengar suara Mister? Siang, Mister. Oke, sedengar ya. Oke, Mister minta izin untuk buka masker karena agak sudah jauh dari rekan-rekan yang lain. Jadi Mister bisa lebih bebas untuk berbicara kayak gitu untuk kalian. Oke, sebelum kita memulai untuk kelas kita di hari ini, Mister akan berdoa buat kita untuk mengawali kelas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika. Engkau Bapa menyertai kami. Sehingga apa yang kami pelajari boleh terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik. Jadi silakan kalian open semua kamera untuk memulai hari kita, memulai kelas kita. Sekaligus Mister akan absen buat kita semua. Oke? Silakan di open kameranya yang bersedia mengikuti kelas kita hari ini dengan baik. Oke, ada ini panggilannya siapa nih? Kok lupa saya nih. Ada Fadli, ada Caroline, terus ada Wika. Panggilan Wika ya, benar ya? Oke, Wika. Ada Queen. Terus ada siapa nih? Ada Dena Kalia, terus ada Aston, terus ada Gerald, Tiara sama yang lain, Jay. Oke. Oke, ini kok siapa nih yang minta? Mister saya on kamera pakai filter ya, cus aja saya. Oke, boleh. Mau pakai filter kayak apa boleh. Dia minta pakai filter pula nih. Oke, ini ada yang masalah koneksi dan lain sebagainya. Oke, boleh. Oke, silakan yang lain bisa aktifkan kamera supaya bisa mengikuti teman-teman yang lain. Supaya Mister bisa pastikan kalian mengikuti kelas dengan baik. Oke, ini Queen, Gerald sama Tiara sama yang lain. Oke, ada yang kamera error nih. Ada Sean kamera error. Oke, kayaknya Desa Made asing buat Mister ya. Baru bergabung sama kita ya di kelas 8 ya, bener ya? Oh, udah dari kelas 7 ya? Kok bisa lupa ya? Kayak ada asing-asing gitu sih. Oke, Mister minta maaf kalau agak lupa ya. Memang agak ini efek gara-gara pembelajaran online jadi kok lupa gitu ya, asing gitu. Oke, Mister minta maaf ya. Makanya ini Mister minta untuk open kamera supaya Mister bisa lihat, oh Mister ingat kayak gitu. Kayak Fadli, oh itu Mister hafal, ingat kalau setuju. Siapa nih? Kalian Mister ingat. Sheba Mister ingat. Terus Aston, Gerald, mungkin J Mister ingat. Bianca Violet sama Bianca Angel Mister ingat. Oke, Salom juga Mister ingat. Itu beberapa yang Mister ingat. Oke, ada Roland juga Mister ingat. Oke. Berarti nggak ada anak baru di sini ya? Semua yang udah lama semua ya? Oke, ini efek pengaruh di kelas 2 kelas berbeda tadi ada anak-anak yang baru soalnya jadi agak sedikit asing nih. Makanya ada. Oke. Oh, yang lain ini
Oke, yang aktif 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Christian, Roland bisa dengar suara Mister? Ini nggak aktif kamera nih. Oh, oke, J udah aktif. Christian, Roland? Oh, mungkin masih makan siang kali ya? Masih makan siang, ini jam makan siang ini. Oke, Gerald bisa dengar suara Mister? Bisa berikan reaksi atau langsung? Oke, Gerald bisa ya. Oke. Steven sudah, Gerald sudah. Roland yang masih makan. Tiara bisa dengar suara Mister? Halo Tiara. Bisa, Mister. Oh bisa ya. Saya kira Tiara masih makan siang gitu. Atau mungkin Ya. udah istirahat siang. Oke, thank you Tiara. Shalom bisa dengar suara Mister? Oke, mungkin Shalom istirahat siang ini. Oke, ini udah mimpi jalan-jalan ke mall ini. Oke. Terus siapa? Queen tadi sudah. Terus Steven sudah, Tiara, Shalom sudah. Bianca Violet bisa dengar suara Mister? Oh ini juga udah tidur siang kali ya? Atau mungkin akunnya aja yang join terus. Kenapa, Mister? Oh ya, ternyata hadir. Sorry, prediksi yang salah dari Mister. Oke. Ya, berarti Bianca Violet hadir ya. Oke, karena nggak open kamera, sorry Mister harus panggil satu-satu yang nggak open kamera Bianca. Oke. Mister langsung kaget tadi, langsung disambut dengan gitu ya. Oke, Sean. Oh, Sean tadi sudah. Sean masalah kamera. Terus Bianca Angel, bisa dengar suara Mister? Iya, Mister. Oke, bisa ya. Oke, bisa mengikuti dengan baik berarti ya. Oke. Oke, thank you buat teman-teman kalian yang sudah mengikuti aturan kita dengan baik, yang selalu stay kamera. Tujuannya adalah supaya Mister bisa memastikan kalian mengikuti kelas dengan baik, kayak gitu. Bukan berarti apa istilahnya, untuk gaya-gayaan kayak gitu ya. Itu yang Mister ingatkan supaya bisa memastikan kalian tetap ikut kelas, terus supaya Mister bisa kenal juga gitu. Dena yang mana, Aston yang mana, J yang mana gitu. Macam tadi kan salah itu. Kok lupa-lupa gitu. Ya, jadi itu yang Mister takutkan kayak gitu supaya Mister juga bisa kenal kalian semua dengan baik. Oke, untuk hari ini Mister akan sampaikan beberapa hal yang memang akan menjadi aktivitas kita di satu semester ini. Oke, Mister harus share PPT dulu. Mister sudah siapkan PPT. Oke. Oke. Kelas 8. Informatika kelas 8. Oke. Oke. Ya, Mister share screen dulu. Oke. Oke. Ini kelihatan di perangkat kalian? Kelihatan jelas? Kelihatan ya? Bisa anggukkan kepala, berikan jempol mungkin supaya Mister bisa pastikan. Oke, jelas berarti ya? Oke. Nah, untuk semester ini di kelas informatika kalian bertemu lagi dengan Mister. Harapan Mister kalian tidak bosan untuk selalu bersama dengan Mister untuk satu semester ini kayak gitu. Nah, kita akan bersama-sama di kelas informatika. Dalam satu semester ini, Mister masih dipercayakan untuk diberikan tanggung jawab kayak gitu untuk mengampu salah satu mata pelajaran di Sekolah Terus Daud atau di SMP Terus Daud, itu mata pelajaran informatika. Oke. Nah, untuk hari ini Mister akan sampaikan yang namanya kontrak pembelajaran. Oke.
Nah, jadi ini adalah kontrak pembelajaran kita dalam satu semester ini. Mister harus sampaikan sebagai awal dari kelas kita supaya proses kelas selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Oke, Mister akan manfaatkan waktu kurang lebih 30 menit untuk kelas untuk hari ini untuk bisa menjelaskan kontrak pembelajaran kepada kita semua gitu. Nah, kontrak pembelajaran ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang memang kita harus lakukan. Nanti silakan kalian nyimak kalau ada hal-hal yang memang mau ditanyakan atau mau dikasih masukan atau kritikan dengan solusi yang baik yang bisa kita diskusikan bersama-sama untuk keberhasilan kelas kita di kedepannya kayak gitu. Oke, nah itu dari Mister. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu kompetensi dasar. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang kita akan pelajari dalam satu semester ini. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP atau teknologi komunikasi. Oke, nah jadi ini nanti yang kita akan pelajari dalam kompetensi dasar yang pertama atau 3.1. Nah, ini adalah kompetensi dasar pengetahuan yang kita akan pelajari. Nah, terus yang kedua, kita akan belajar memahami bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma dan bahwa algoritma dirancang untuk mengeneralisasi solusi berbagai situasi. Oke. Nah, jadi ini kompetensi dasar yang pertama, terus ini adalah kompetensi dasar yang kedua. Jadi kurang lebih 2 kompetensi dasar yang kita akan pelajari dalam satu semester ini. Oke. Nah, berharap sebelum PTS kita akan menyelesaikan kompetensi dasar yang pertama, terus setelah PTS kita akan pindah ke kompetensi dasar yang kedua. Oke. Nah, yang berikut ada di kompetensi dasar keterampilan, ini tadi pengetahuan, 2, terus ada keterampilan. Nah, di keterampilan kita akan belajar melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Oke, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengoneksikan perangkat-perangkat elektronik, baik menggunakan jaringan lokal maupun jaringan publik. Gitu. Terus di 4.2 kita akan belajar mendefinisikan variabel, menyimpan data dan mengubahnya. Oke. Nah, jadi di 4.2 kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah data script di dalam sebuah aplikasi pemrograman kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih ini 4 kompetensi dasar, yaitu 2 kompetensi dasar pengetahuan dan 2 kompetensi dasar keterampilan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang kita akan pelajari di dalam satu semester ini. Oke, terus nah, ini adalah pengenalan materi yang kita akan pelajari dalam satu semester. Nah, untuk bab 1 kita akan belajar tentang internet dan jaringan komputer. Oke. Jadi di bab 1 itu kita belajar internet dan jaringan komputer. Terus di bab 2 kita akan belajar algoritma dan pemrograman. Oke. Jadi untuk bab yang kedua kita belajar tentang algoritma dan pemrograman. Jadi ini dalam satu semester ini yang kita akan pelajari. Kurang lebih 2 bab. Oke, di bab 1 internet dan jaringan komputer, di bab 2 algoritma dan pemrograman. Nah, berharap dalam waktu 4 bulan ini kita bisa menyelesaikan topik materi ini dengan baik kayak gitu. Sebelum PTS kita sudah selesai internet dan jaringan komputer. Setelah PTS kita akan mulai di algoritma dan pemrograman. Oke. Nah, yang berikut ini adalah peta materi.
peta materi yang kita akan pelajari dalam satu semester ini. Nah, yang pertama adalah di bab 1, internet dan jaringan komputer, kita akan belajar tentang mengenal internet dan jaringan lokal komunikasi data. Oke, jadi kita akan belajar mengenal internet dan jaringan lokal komunikasi data. Bagaimana kita mengoneksikan atau mengirim berbagai data elektronik menggunakan jaringan lokal kayak gitu. Nah, terus di subbab yang berikut kita akan mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Oke. Nah, menggunakan jaringan kabel dan jaringan nirkabel atau menggunakan kabel optik kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ada di antara kalian yang mungkin baru dengar ataupun sudah mendengar istilah nirkabel. Ada yang mendengarnya istilah nirkabel? Jaringan nirkabel itu jaringan seperti apa menurut kalian? Ada yang bisa membantu? Oh, hello, masih bisa dengar suara Mister? Sampai udah kabur semua ini, udah pada tidur atau makan siang ini. Hello. Oke, ada yang bisa dengar suara Mister? Caroline, Tiara mungkin? Oke, ada yang nggak kedengaran. Oke, mungkin lagi. Oke, nah ada yang bisa membantu kita atau ada yang sudah pernah dengar jaringan nirkabel? Ada yang bisa bantu mungkin di room chat? Menurut kalian jaringan nirkabel seperti apa? Oke, ada Fatli. Oke, thank you Fatli yang sudah merespon. Oke, mungkin saya akan bacakan buat kita semua ya. Ada pendapat dari Fatli. Oke, jaringan nirkabel adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain dengan menggunakan media transmisi tanpa kabel. Oke, terima kasih buat Fatli. Nah, jadi jaringan nirkabel itu adalah jaringan tanpa menggunakan kabel optik. Oke, jadi nanti itu kita akan pelajari. Thank you buat Fatli yang sudah respon. Harapan Mister yang lain bisa respon lewat menyalakan mikrofon atau kamera dengan baik terus langsung berbicara ataupun bisa menggunakan room chat seperti yang dilakukan oleh Fatli dan siapa nih? Sheba. Oke. Thank you Fatli dan Sheba. Nah, itu tadi pendapat dari Fatli. Jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel, tanpa menggunakan kabel optik. Oke, nanti dalam satu semester ini kita akan belajar tentang koneksi internet, baik internet lokal maupun internet publik. Nah, terus baik konektivitas internet menggunakan jaringan kabel maupun konektivitas internet tanpa menggunakan kabel. Oke, itu di bab 1. Nah, di bab yang kedua, kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Oke, nah jadi untuk subbab yang pertama, kita belajar tentang algoritma dan pemrograman. Sedangkan subbab yang kedua, kita mengenal variabel dan tipe data. Oke, nah jadi di bab 2 nanti kita akan belajar bagaimana membuat algoritma menggunakan rumus-rumus Excel yang mungkin kalian telah pelajari di kelas 7 tentang pengolah data, pengolah angka. Nah, di sini kita akan belajar tentang algoritmanya. Kayak gitu. Nah, mungkin di pelajaran matematika kalian pernah dengar istilah algoritma. Nah, tapi algoritma di sini adalah susunan-susunan rumus yang menggambarkan tentang suatu program. Nah, baik itu secara input ataupun output. Nah, input dan output di sini bagaimana kita membuat sebuah bahasa program di dalam suatu aplikasi kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam algoritma dan pemrograman. Nah, jadi untuk topik algoritma selalu berbarengan dengan pemrograman. Nah, terus
Itu yang kita akan pelajari. Terus kita akan belajar mengenal variabel dan tipe data. Oke, variabel apa saja yang kita akan pelajari di dalam satu semester ini. Terus tipe-tipe data apa saja yang kita akan pelajari. Kita akan sama-sama berdiskusi nanti di topik materi ini. Oke, kita next. Nah, yang berikut untuk sistem penilaian. Nah, sebelum Mister lanjut, adakah yang memberikan masukan mungkin terhadap materi kita? Atau mungkin, materinya Mister terlalu sedikit, mesti banyak. Ada yang gitu? Bisa berikan pendapat? Oke, ini sudah off kamera semua ini. Oke, mungkin udah lelah di hari ini karena sudah capek mungkin. Oke, itu ya untuk topik materi kita. Bisa dipahami? Bisa berikan reaksi? Jempol tangan? Oke, bisa ya? Oke, ada Sheba, Tiara, Andre, Caroline, terus ada J. Oke, thank you. Kita next. Oke, ini mungkin pertemuan pertama kita agak sedikit cepat nih. Oke, ini sebagai kontrak pembelajaran kita hari ini. Oke, kita next. Nah, yang berikut untuk sistem penilaian. Oke, ini sangat penting sekali buat kalian supaya bisa memiliki gambaran bagaimana kalian bisa mengumpulkan nilai ke depan kayak gitu, atau bagaimana caranya kalian bisa mengumpulkan nilai untuk sebagai bukti keberhasilan kalian dalam satu tingkat mata pelajaran. Nah, yang pertama adalah keaktifan pada saat kegiatan belajar mengajar. Nah, keaktifan di sini adalah alat ukurnya adalah itu penilaian observasi guru. Nah, untuk penilaian yang pertama, Mister benar-benar menggunakan hak prerogatif Mister sebagai seorang pengajar yang bisa memberikan penilaian objektif kepada kalian. Kayak gitu. Nah, ini benar-benar penilaian objektif yang Mister akan berikan kepada kalian kayak gitu, atau merangkum nilai-nilai yang kalian kumpulkan. Nah, untuk aktifan di sini yang dimaksud adalah aktif kerja kelompok. Nanti ke depan saat kalian mau mengikuti KBM, nah ada kegiatan yang namanya tugas-tugas kelompok yang kalian harus diskusikan, baik kalian bagaimana cara untuk berdiskusi di dalam kelompok kayak gitu. Mister akan nilai itu juga. Terus aktif bertanya. Oke, misalnya kalau ada di antara kalian yang memang kurang mengerti atau kurang jelas dengan setiap penyampaian Mister, kalian aktif bertanya, itu juga masuk dalam penilaian keaktifan siswa. Terus yang berikut, Mister akan nilai juga untuk yang aktif menjawab pertanyaan. Oke, mungkin pada saat kegiatan KBM berlangsung, ada di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian maupun dari Mister. Nah, itu punya penilaian tersendiri atau itu termasuk dalam kegiatan penilaian keaktifan siswa. Nah, terus yang berikut mencakup tentang kedisiplinan juga. Oke, keaktifan juga mencakup terhadap kedisiplinan kalian. Apakah kalian disiplin tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar ini kayak gitu. Nah, jangan sampai kalian tidak disiplin untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, terus kalian memiliki sikap memiliki sikap yang baik terhadap teman kalian dan guru. Oke, kalian harus belajar saling menghormati atau saling menghargai satu dengan yang lain kayak gitu, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Oke. Nah, terus yang berikut ini adalah penilaian lembar kerja siswa. Nah, alat penilaiannya adalah LKS atau lembar kerja siswa.
Nah, seperti biasa, mungkin ini untuk kelas 7, di kelas 7 kalian sudah mendapatkan seperti ini. Nah, setiap penilaian LKS atau setiap akhir pembelajaran, Mister selalu memberikan yang namanya lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa ini bertujuan untuk mereview kembali atau merefleksikan kembali setiap topik pembelajaran yang telah Mister berikan. Kayak gitu. Nah, jadi setelah pembelajaran atau topik pembelajaran telah selesai, nanti Mister akan memberikan yang namanya lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa ini bertujuan untuk merefleksikan setiap kegiatan atau materi yang telah Mister bagikan. Oke. Nah, itu masuk pada penilaian PTS. Penilaian LKS. Nah, terus yang berikut adalah namanya penilaian harian. Nah, alat penilaiannya adalah lembar soal penilaian harian. Gitu. Nah, ini 3 hal yang penting untuk kalian pahami. Nah, Mister ingatkan lagi untuk penilaian LKS ini sangat membantu kalian untuk mencapai nilai ketuntasan di dalam setiap materi yang kita akan pelajari. Nah, jadi contohnya seperti biasa, Mister udah ingatkan, kadang setelah PTS atau PAS, Mister jarang memberikan yang namanya ulangan-ulang. Nah, tujuannya adalah itu untuk melengkapi nilai yang kurang atau misalnya yang tidak tuntas pada PTS dan PAS, Mister akan rangkum untuk penilaian LKS-nya. Nah, nanti Mister akan gabungkan di sana, terus Mister bagi 2 untuk menambah nilai KKM kalian atau yang tidak tuntas pada saat PTS dan PAS. Makanya Mister selalu ingatkan untuk penilaian LKS itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Harapan Mister kalian bisa mengerjakannya dengan baik dalam setiap LKS yang Mister akan bagikan ke depan, bisa membantu kalian mereview kembali tugas-tugas yang telah dibagikan. Terus yang berikut adalah penilaian harian. Nah, penilaian harian adalah alat penilaian adalah soal penilaian harian. Nah, penilaian harian ini kita akan lakukan pada saat satu bab materi. Atau misalnya dalam satu bab materinya sudah selesai, Mister akan lakukan yang namanya penilaian harian. Nah, penilaian harian ini akan membantu kalian untuk menemukan gambaran umum terhadap setiap soal yang kalian akan temukan pada saat PTS dan PAS. Oke, nah jadi ini penilaian harian untuk mereview semua semua topik pembelajaran dalam satu bab, kayak gitu. Nah, ini juga untuk bisa membantu kalian mereview ulang materi, kayak gitu, dan juga memiliki gambaran yang baik untuk persiapan PTS dan PAS. Oke, terus yang berikut penilaian PTS. Nah, untuk penilaian PTS, alat penilaiannya adalah lembar soal PTS. Nah, lembar soal PTS ini sangat membantu. PTS dan PAS ini adalah sebuah penilaian wajib yang telah ditetapkan di SMP Tunus Daud untuk diikuti setiap siswa. Nah, ini adalah penilaian akhir. Nah, untuk PTS sendiri nanti selesai satu bab, di bab 1 mungkin kita melakukan kegiatan PTS. Berharap kita benar-benar manfaatkan waktu 2 bulan ini, bisa materinya selesai, dan kita bisa melakukan PTS, terus kita akan lanjut ke kegiatan PAS-nya, kayak gitu setelah PTS. Nah, terus ini adalah 4 topik. 4 lagi, 1, 2, 3, 5. Oke,
ini adalah 5 topik penilaian yang Mister akan lakukan ke depan atau yang kita akan lakukan secara bersama-sama. Bisa membantu kalian. Nah, jadi yang pertama ada keaktifan, terus ada penilaian lembar siswa, alat penilaian ada lembar kerja siswa, terus ada penilaian harian, terus ada PTS dan PAS. Nah, untuk penilaian keterampilan, bisa kalian pahami, untuk penilaian keterampilan itu akan mengikuti situasi ke depan dalam proses pembelajaran. Nah, nanti Mister akan sisipkan di penilaian LKS. Mister akan siapkan salah satu lembar kerja untuk kalian bisa kerjakan untuk sebagai format atau template kalian mengerjakan penilaian keterampilan. Kayak gitu. Karena memang untuk kegiatan praktek langsung kita tidak bisa lakukan di sekolah ataupun kita melakukan secara online karena memang kondisinya sudah seperti ini. Kita berharap pandemi cepat berlalu dan kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas kayak gitu atau kegiatan belajar mengajar secara offline. Nah, itu yang kita bisa harapkan gitu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke. Nah, itu untuk penilaian keterampilan. Nanti Mister akan kirimkan di LMS untuk penilaian keterampilannya. Silakan kalian lengkapi sesuai format yang telah ditetapkan gitu. Nah, untuk penilaian keterampilan memang akan mengikuti situasi ke depan. Kalau memang kita bisa secara online, kita akan praktek secara online untuk masing-masing anak kayak gitu untuk mengambil nilai. Oke, nah ini adalah sistem penilaian yang Mister lakukan. Oke, ada yang mungkin kurang setuju dengan sistem penilaian ini? Bisa angkat tangan yang kurang setuju? Oke, berarti setuju semua ya? Yang setuju bisa berikan reaksi, jempol. Yang setuju dengan sistem penilaian ini? Oke, ada Caroline, terus siapa lagi? Ada Sheba, terus ada J, ada Tiara, ada Desa Made, terus ada siapa lagi? Dewika. Oke, terus sama teman-teman yang lain ya. Oke, nah jadi kita sepakat secara bersama-sama untuk sistem penilaian ini. Nah, untuk informasinya, Mister karena pada saat kalau misalnya offline, Mister jarang memberikan namanya pekerjaan rumah buat kalian. Nah, jadi supaya tidak terlalu membebani, biasanya setiap tugas-tugas harus selesaikan di sekolah. Kayak gitu. Nah, karena berhubung untuk saat ini adalah pembelajaran online atau pembelajaran dari rumah, dengan terpaksa kalian harus menyelesaikan setiap pekerjaan itu di rumah. Kayak gitu. Nah, nanti Mister akan kasih spare waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang Mister akan berikan buat kalian. Nah, tugas ini bertujuan untuk mereview setiap materi yang kita akan pelajari. Oke, kalau tidak ada kita next. Oke, kalau tidak ada kita next. Nah, yang berikut untuk aturan. Nah, untuk aturan di sini tidak terlalu mengikat kalian. Mister akan tetap mengikuti aturan sekolah yang berlaku. Jadi Mister hanya menyampaikan hal teknis dalam proses pembelajaran kita. Nah, yang pertama yang Mister sampaikan adalah kalian wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, bagi yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, itu akan dikurangi poin nilainya, gitu. Nah, sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan, kayak gitu. Nah, jadi pasti akan ada pengurangan nilai setiap mereka yang terlambat mengumpulkan tugas tepat waktu.
Nah, biasanya untuk tugas-tugas Mister akan berikan durasi waktunya kurang lebih 1 minggu. Nah, Mister tahu mungkin kalian masih punya ada tugas PR matematika mungkin, PR IPA, PR fisika mungkin yang kalian harus butuh latihan. Jadi untuk itu Mister akan memberikan spare waktu banyak buat kalian. Nah, terus kalian wajib mengikuti KBM dengan baik. Oke, KBM di sini adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya Mister kalau bilang semua proses pembelajaran berlangsung, kalian open kamera, berarti kalian harus wajib open kamera. Nah, jangan sampai tidak ada yang open kamera. Oke, mungkin ini adalah pertemuan awal. Mungkin kalian lelah dengan menatap layar PC terus. Harapan Mister kalian tetap mengikuti menggunakan audio kayak gitu walaupun kalian tidak aktifkan kamera untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Mister harus wajibkan kalian untuk aktif kamera supaya Mister bisa tahu kalian mengikuti kelas Mister dengan baik atau tidak. Jangan sampai akun Zoom-nya join tetapi orangnya nggak join kayak gitu. Orangnya ke tempat lain, orangnya main game atau bermain kayak gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi harapan Mister kalian harus mengikuti kegiatan KBM dengan baik. Oke, yang berikut kalian harus saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, baik sesama teman maupun dengan guru kayak gitu. Nah, jadi kalian harus saling menghargai. Nah, jadi misalnya kalau Mister bilang semua open kamera, berarti semua wajib tanpa terkecuali harus open kamera. Nah, besok-besok Mister tidak harus dengar alasan bahwa rusak ini, rusak itu, kayak gitu. Nah, jadi harapan Mister kalian bisa mengikuti kelas dengan baik supaya Mister juga bisa kontrol kalian satu-satu kayak gitu. Nah, siapa yang ikut Zoom dan siapa yang tidak kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk aturannya, Mister ingatkan lagi, barang siapa yang melanggar seperti yang Mister bilang tadi, itu akan dikurangi nilainya. Terus untuk sanksinya akan mengikuti dengan kebijakan dari sekolah. Silakan baca-baca baik-baik aturan yang telah diberikan oleh sekolah supaya bisa membantu kalian untuk menyelesaikan satu topik materi kayak gitu. Nah, itu untuk kesepakatan dalam aturan di kelas informatika. Next, oke, ini mungkin sedikit motivasi buat kalian. Kalian harus memiliki motivasi dalam diri untuk mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Kalau tanpa kalian memiliki motivasi diri, otomatis untuk kegiatan sekolah tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi harapan Mister kalian dapat mengikuti kelas Mister dengan baik. Terus yang berikut, kalian harus memiliki mimpi dalam diri kalian. Oke, harus memiliki plan, harus memiliki target yang baik untuk kalian bisa ikuti kelas Mister dengan baik. Oke. Nah, terus yang berikut kita masih punya waktu kurang lebih berapa menit nih? 10 menit. Terus yang berikut kalian harus memiliki target yang dicapai. Oke, dalam satu semester ini silakan kalian pegang target atau pasang target dalam diri kalian supaya dapat menyelesaikannya dengan baik. Terus yang berikut, kalian harus memiliki karakter yang baik dalam diri sendiri. Oke, jadi kalian wajib memiliki motivasi ini dalam diri kalian. Oke, itu terakhir. Oke, yang ke toilet boleh ke toilet. Nah, oke, itu adalah kontrak pembelajaran kita dalam satu semester ini. Oke, mungkin ada di antara kalian yang kurang setuju atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Oke, tidak ada berarti ya. Berarti setuju ya? Semua setuju dengan kontrak pembelajaran kita hari ini? Setuju? Yang setuju silakan angkat
tangan, berikan jempol. Oke. Wika setuju, Tiara setuju, Fatli juga setuju, J setuju, Caroline setuju, oke, Sheba setuju, oke, Desa juga setuju, Steven setuju, oke, Bianca Angel setuju, oke, Shalom dan Gerald gimana sama Bianca Violet? Setuju? Oke, ini Shalom dan Gerald. Oke, Bianca Violet setuju, Shalom dan Gerald setuju? Oke, Shalom sudah, Gerald? Oke, Gerald mungkin udah istirahat siang. Oke, nah, oh Gerald ternyata sudah hadir. Oke, thank you. Kalau setuju, ini adalah kontrak kita hari ini dan kita akan memulai untuk materi awal di pertemuan minggu depan. Harapan Mister silakan kalian siapkan diri. Mister sudah menjelaskan kompetensi dasar yang kita akan pelajari. Terus topik-topik materinya juga Mister sudah sampaikan. Harapan Mister kalian bisa akan mengikuti kelas dengan baik. Nah, nanti kita akan lebih disiplin lagi untuk kita. Misalnya saat kalian harus open kamera, harus wajib open kamera semua tanpa terkecuali supaya kelas kita dapat berjalan dengan baik. Oke, supaya Mister juga bisa kontrol kalian satu-satu. Oke, kalian masih punya waktu 5 menit untuk istirahat lebih awal. Kita akan tutup kelas kita hari ini. Setuju? Kita tutup? Oke, yang setuju kita tutup silakan angkat tangan. Oke, biar supaya kalian bisa istirahat lebih awal. Oke, kita akan tutup kelas kita. Mister akan berdoa buat kita dan kita akan berjumpa di kelas minggu depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami telah menyelesaikan kelas informatika dengan baik. Kami sudah sepakat untuk berjalan bersama-sama di kelas ini dengan baik Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami berhaleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.